Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Apa sih Dut? Kau tuh minta makan terus gigit. Itu kalau mamanya dengar, dia jangan-jangan tiba-tiba ini mamanya mau ini. Nggak ada, mamaku itu nggak Coba tersentuh dengan takbir. hal-hal kayak gitu. Coba takbir lagi, kenapa lagi Kau dulu takbir? terus aku, ayo kau dulu terus aku. Soalnya aku udah bisa sekarang. Takbir Ayo, nafasnya itu. ayo. Ayo coba April. Kau dulu lah, baru aku yang nyuruh kok. Masa Ini aku pulang? nyuruh. Ya udah ya. Takbiran itu Idul Fitri kan? Oke. Jangan kau bilang ini lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak kayak gitu ya. Ini. Soalnya kemarin aku lupa gara-gara April. Bunda. Aku gitu. Kayak gini ya takbiran ya. Allahu Akbar, Ayo Allah Ji, jangan takbir sekarang, nangis aku loh, sumpah. Allahu Akbar. Jangan takbiran ya Allah, nangis aku. Kan aku belajar Bunda, nggak apa-apa lu. Belajar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus ada lagi yang jawab gitu kan, terus udah nggak boleh takbiran, siapa yang melarang? Nggak ada. Terus udah gitu Siapa bilang nggak boleh takbiran? Itu orang nanti aku lagi Jai belajar kalau kok, gimana kalau kita nggak bisa? Ayo nanti Aku Jai belajar. kalau lebaran nanti iya di ini ya takbiran di masjid ya. Iyalah. Pagi-pagi udah kesana udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi kasir. Ini kayak mana ya, lupa aku. Bentar, kayak mana Bunda? Lupa aku. Gara-gara Ji nangis. Tambah uang 1 miliar berarti ketawa lagi. Ingat ibuku yang sudah meninggal gara-gara si Ji, nangis aku jadinya. Janganlah. Allahu Akbar. Tapi nggak nangis lagi kalau dikasih duit. Allahu Akbar. Allahu Ya Allah, Akbar. nangis sana ya Allah gara-gara si Ji ini benar-benar lah, si Ji La ini. ilaha illallah, Ji, Allah antara sipi Ji tambah sipi gara-gara nangis ini Ji. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah, yang Allahu Akbar kabiro ini gimana? Allahu Akbar, kayak mana ya, lupa aku nadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Bukan Bril, Allah. ada yang kabiro ini lo, lupa aku. La ilaha illallah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa Wah, itu mah sholat. asila. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Lupa aku, nanti aku belajar lagi ya, baru semalam aku belajar soalnya. Iya, baru semalam belajar udah kayak gini. Daripada kemarin kan kau tahu sendiri kau kemarin jadinya azan. Jadi nasan ya. Coba yang Jadi salah. kalau dia itu ada coba. kemauan gitu ya, Iyalah. harus ini. Biar April. Cukup Apaan? rumah baik Ani. Kan kau kan. Apanya? Cukup rumah, Kau cukup katanya rumah. ini apa, takbir, belajar takbir. Ayolah. Nggak Belajar. boleh katanya tuh yang di bawah, katanya nggak boleh takbiran. Kita tuh belajar loh, Pril, bukan ini loh. Nggak apa-apa kok. Siapa sih ngelarang? Itu kan menyebut Tergantung nama niatnya. Allah kan. Niatnya kan Coba bukan deh. ini. Artinya coba Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tunggu. Yoga ajarin Jay. Tengoklah Lagi Kak, di fitiku kita belajar. belajar bareng. Di fitiku di akun ini ada kok, aku sama Yoga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bang Jay, kan udah asyhadu. Ada gila-gilanya ya Juni kurang. Illallah, wallahu
Yuk, bisa yuk manjai asyhadu Allahu Kurang ajar ya, anjir. Akbar kabiro. Enggak jelas. Salah, Pri. Kan salah Bil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Rudi Chandra. Muhammad itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Rudi. Allahu Akbar walillahil hamd. Amin ya Itu Allah. kan. Amin. Bang Rudi. Bang Rudi. Jangan Allah Akbar, Gimana, Bang? Allah Gimana, Akbar, gak bisa lah. Halo. Iya, gimana? Sabar ya, Bang. Selamat sore. Iya, kenapa Bang? Kenapa? Muslim Bang? Bang? Tes Bang Rudi. Bang Rudi, iya ada yang mau tidak disampaikan? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Gimana Bang Rudi? Jangan bisik-bisik Bang. Kau dikeluarkan sama moderator. Kau ganggu Bapak aja bisik-bisik. kau. Kau Rudi aja. ganggu aja kau ya. Ku centang nanti. Kenapa Bang Rudi? Kok Orang kok lagi bisik-bisik ada takbiran apa? pun. Coba kenapa? Enggak, aku mau tahu kenapa sih gitu. Cuma mau tahu kenapa Bang? Sebentar, jangan diturunkan dulu ya, April ya. Kenapa Bang? Cuma mau nanya aja. Kalau baik apa? Takutnya Muslim loh. Kenapa Bang Rudi? Kenapa? Ya halo Bang. Iya kenapa Bang? Enggak Bang. Ini kita mau diskusi aja Bang. Boleh gak? Diskusi apa Bang? Tentang harga cabai kah? Gimana? Iya Bang. Oh iya, harga cabai kebetulan di Palembang melambung tinggi Bang. Gimana? Tuh Bang. Ini Bang, sorry Bang. Coba Bentar, nggak HSnya apa-apa, jangan dicabut dulu diturun- terus langsung jangan diturunkan dulu. dipasang lagi coba Bang. Jangan diturunkan. Ini kita agak mau tahu mantul, kenapa. iya. Cabalnya udah mantul. pas banget itu. Silakan Bang, ngomong gimana? Mau diskusi tentang Lebaran atau masalah cabai apa atau bawang apa daging mahal apa gimana Bang? gimana? Kira Bang. Mau diskusi soal lintas agama Bang. Oh, Abang mau diskusi sama saya atau sama April atau sama Bunda Tiara atau kami ini bertiga? Oh, sama host boleh. Karena kami ini tiga dalam satu dalam tiga. Ya silakan, mau nanya apa? Abang mau nanya apa? Jadi gini Kalau Bang. bisa, ya kalau bisa nanti saya jawab. Kalau nggak bisa biar guru saya yang jawab. Gimana? Ya gimana? Apakah Abang percaya bahwa Yesus itu disalibkan? Kok nangis sekali kok Bang? Oh gitu. Maksudnya Abang percaya Yesus itu disalibkan begitu ya? Boleh saya pertanyaan Anda pertanyaan pertanyaan Anda saya kembalikan kepada Anda boleh? Boleh ya? Boleh ya, kita kan santun, Abang santun, saya juga santun ya. Atau boleh saya membacakan suatu dalil, boleh? Baca apa Bang? Bacakan suatu dalil, boleh? Oke, baik, seperti ini. Dalam Alkitab, Galatia 3:13, kita santai aja ya. Kebetulan saya juga menunggu waktu berbuka. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nggak apa-apa saudara-saudara yang di bawah. Saya kan, ini kan tentang, jadi menambah keimanan juga. Jadi nggak apa-apa ya saudara-saudara ya. Ini Kita udah hargai. ditanya agamanya belum, Jay? Udah, agamanya Kristen kan Bang ya? Iya Bang. Kristen kok Bunda? Aduh, lupa kan jadi aku tadi.
Gini Bunda ya. Sorry ya. Jadi aku bacakan lagi gini ya. Galatia 3:13 dalam Alkitab itu menyatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Begitu ya. Lalu di Ulangan 27 yang ayat yang ke-25 terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya orang yang dikutuk atau digantung di atas tiang salib adalah orang yang menerima suap ya Bang ya, dan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, apakah salah Yesus jika Abang meyakini bahwa Yesus yang disalib di atas kayu salib? Silakan. Oke, gini Bang. Gimana? Kalau menurut saya itu gimana ya? Gimana? Yesus itu kan dia tuh tidak salah, ya kan? Betul. Nah, Yesus tidak salah, kan gini. Abang kan melanturkan bahwa di dalam Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara dari kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Lalu Baca dapat lagi. Nih, Di dalam Ulangan 27:25. Silakan dibaca. Tunggu Ternyata dulu, orang Jay. yang terkutuk di atas tiang salib adalah gimana? Gini. Abang coba dulu baca gini, karena terkadang tuh kita tidak banyak memahami. Kenapa? Kebetulan Karena saya sudah 27 tahun jadi Kristen, jadi saya sudah mau balik jadi Kejadian sampai dengan Wahyu. Nah sekarang saya sudah tahu poin-poinnya, ayat itu tetap ada dan tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Ulangan 27:25 ternyata orang yang terkutuk di atas tiang salib adalah terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Saya bertanya, apa pertanyaan Yesus sehingga Yesus digantung di atas tiang salib begitu? Silakan. Di dalam Bible itu tertulis Bang. Silakan. di dalam Bible dia berkata bahwa Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya? Itu yang di dalam Bible. Apa salah Yesus? Pertanyaan saya, apa salah Yesus? Anda bertanya kepada saya karena Yesus itu tidak bersalah, saya tidak percaya kalau Yesus yang digantung, begitu Abang paham ya? Jadi kan kalau orang menggunakan logika akal berpikirnya itu jalan dan tidak menggunakan doktrin imani saja, maka dengan ayat yang seperti itu saya ungkapkan tadi, maka ternyata orang yang terkutuk di atas tiang salib itu orang yang bersalah ya, dan orang yang menerima suap. Makanya saya tanya, apa salah Yesus sehingga Yesus yang dikutuk dan digantung di atas tiang salib? Silahkan Anda jawab, apa salah Yesus? Itu pertanyaan saya. Yesus itu tidak salah, ya kan? Lalu kenapa? Tapi Kenapa kenapa dia Yesus kenapa dia harus disalib gitu kan? Ya kan? Itu pertanyaannya. Kenapa kok harus disalib gitu? Ya, disalibkan itu Bang, untuk apa? Menghapus dosa umat manusia. Maksudnya? Jadi maksud Anda kan saya juga Katolik ya Bang dulunya. Jadi begini ya, orang Kristen ketika masih bayi saya tanya kalau gitu, apakah dia sudah berdosa? Kalau untuk tentang orang Kristen, kalau untuk anak bayi tentang mau berdosa atau berdosa ya, pertanyaannya, apakah anak bayi itu berdosa atau tidak? Kalau menurut saya Bang, anak bayi itu belum berdosa. Nah, Anda kan mewarisi dosa waris kan? Dosa waris dari mana? Sementara di dalam Bible yang dikutuk atau yang mewarisi dosa waris itu adalah ular dan tanah. Pernah Anda baca kitabnya? Jadi nggak ada dosa waris. Kenapa? Ketika Adam turun ke dunia, dia makan satu bahul, dia memohon ampun loh Bang kepada Tuhan. Adam itu mengajari agama tauhid. Tauhid artinya apa? Hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Musa ketika datang untuk Bani Israel, Musa itu juga hanya membawa ajaran agama tauhid. Ketika dia mendapati adalah satu ayat, yaitu adalah innani anallah la ilaha illa anna. Di situ sudah jelas sekali, aku adalah Allah, sembahlah aku dan tidak ada yang lain. Anda belajar? Makanya saya tanya, apa dosa waris? Apakah anak kecil sudah mewarisi dosa? Seandainya saya terlahir dari Kristen, saya tahu ketika saya anak kecil sudah berdosa, menanggung dosa waris, maka saya tidak akan mau dilahirkan menjadi Kristen. Saya akan mau dilahirkan menjadi mungkin pohon kelapa atau apa, karena tidak ada dosa. Dan ketika Anda sudah bilang Anda sudah berdosa dari kecil, nah dan juga ditebus dosa-dosanya, kenapa nggak bundir aja sekalian? Kan udah ditebus juga. Anda datang baik-baik, saya lagi belajar ngaji, saya lagi cuap-cuap sore di sini. Anda mau berdiskusi, silahkan Anda menggunakan data. Saya sudah ada data dari tadi, dan ternyata yang disalib adalah ternyata orang fasik dan orang yang menerima suap. Anda apa bantahan Anda? Anda belum ada menyajikan data, silahkan. Di mana dan tunjukkan datanya, silahkan. Kayaknya dia salah masuk ya.
orang lagi Nggak apa-apa, Bril. sholawatan, Biarkan aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ganggu biar aja. tahu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku juga biar inilah, biar dia tahu juga. Nggak apa-apa. Silakan Bang, dijawab. Dikiranya kita nggak tahu Alkitab kali. Ya, ada Alkitab di sampingku ada. Jadi jangan naikkan orang dulu ya, biar abang ini dulu. Silakan Bang dijawab. Biar tadi pertanyaan bagaimana Bang? Coba ulang. Apa dosa pertanyaannya Yesus kemana? sehingga menurut abang Yesus itu yang harus disalib di tiang salib? Dosa Yesus apa? Sementara diulang dengan 27 ayat ke-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ini Yesus yang mana? Itu pertanyaan yang pertama harus Anda jawab. Yang kedua, benarkah yang Anda sembah itu adalah Yesus anak manusia atau Yesus sang penyesat? Karena siapa antikristus itu? Mungkin Anda belum membacanya. Saya udah lebih dulu itu membaca. Antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah sebagai anak manusia dan sebagai manusia. Itulah penyesat itu. Yesus sudah menubuatkan hal itu. Ada itu Bang di Bible Bang. Abang sudah baca? Oke. Ya silakan. Silakan. Bang. Oke, Abang baca dulu ya nanti ya. Di dalam ulangan berapa Bang? Coba ulang. Di dalam ulangan. Oke. Aduh, ternyata dia nggak ngerti guys. Susah, Rek. Susah. Ulangan 27 Bang. Ulangan 27 25. Susah kalau kayak gini. Ulangan 27 ayat 25 ya. Iya, susah. Silakan. Oke, di sini kan bilang begini. Oke, saya pahami gimana? Abang ya. Terkutuk orang yang Gimana? sebuah untuk membunuh seseorang yang Moderator tolong jangan naikkan orang dulu ya. harus berkata. Kita menepati perkataan hukum Taurat. Ini kan berbicara tentang hukum Taurat loh Bang. Loh, nanti lari lagi Bang. Ini Nanti kan lari berbicara lagi. tentang hukum Iya. Taurat. Lah, Yesus orang mana? Yesus itu membawa ajaran Gini. apa? Yesus membawa ajaran tauhid. Anda tahu tauhid itu apa? Sekarang saya tanya, Yesus orang mana? Saya tanya sama abang. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Itu Yesus bilang. Syahadatnya orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh Maha Esa. Tuhan semesta alam ini adalah orang, bukan anak manusia, Esa, tunggal satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu Esa. Laisa kamislihi syai'un. Sama Bang, Adonai Elohinu Adonai Ehad. Yesus orang Israel. Sekarang jika Anda bilang bahwasanya, Bang, ini kan untuk hukum Taurat untuk bangsa Israel, Bang. Nah, sekarang apa kalau seperti itu? Anda akan membunuh diri Anda sendiri, Bang. Kenapa? Karena di Efesus 2 ayat yang ke-15 berbunyi, sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sekarang saya tanya, apa haknya Paulus ini? Kok bisa-bisanya dia membatalkan hukum Taurat yang sudah notabene Yesus membawanya hanya untuk Bani Israel dan hanya kepada domba yang sesat untuk Bani Israel aja. Yesus nggak mengenal Kristen, Bang. Sekarang saya tanya, begitu. Jadi Anda yang menyulitkan diri Anda sendiri, Bang, nanti. Begitu. Karena memang saya tahu ayat itu, bahwasanya hukum Taurat sudah dibatalkan. Maka apa kuasanya si Nabi, katanya Rasul Paulus ini, sehingga dia membatalkan hukum Taurat? Bingung kan Anda? Coba, saya hafal ayat itu. Gimana coba? Coba sekarang Anda silakan bernarasi dan saya akan mendengarkan. Saya kasih kesempatan, silakan. Silakan. Ayo Bang Rudi. Jangan dinaikkan yang lain dulu ya. Beliau santun kok. Silakan. Karena kita nggak ada mau diskusi, tapi beliau mau diskusi, nggak apa-apa. Silakan. Silakan Bang. Oke. Jadi gini Bang. Iya, gimana? Jadi Kan gini. dari Oh iya, ketukan biasa yang notif. diberikan kepada Gimana? Jadi kekutukan yang diberikan, yang dialami Yesus bukanlah daripada
apa yang ditetapkan, Ini tapi sesuai data. Ini apa? beda orang ya, sepertinya. Sorry, pendengaran saya sangat sensitif. Ada berapa orang di situ? Kayaknya beda suara ini. Iya, makanya saya Suara ada 2 ya? orang ini. Ini Soalnya saudara itu. Anda atau keluarga Anda? Heeh. Agak beda suaranya. Atau lagi nangis ini, kayak orang nangis. tidak. Ini saudara dari yang tadi Om ngomong. Dia kebetulan ada terima telepon, makanya saya pegang tangan. Oh, bapaknya, guys. Bapaknya terus? Lanjut. Silakan, nggak apa-apa. Bang Rudi ini lagi nangis ya. Jadi Jangan. masuk ke koma Biarkan. sini. Silakan. Bukan nangis, tidak nangis. Silakan. Enggak nangis, memang suaranya gitu. Silakan Bang, silakan. Gimana? Pemaparan Anda bagaimana, dan silakan Anda memaparkan dengan data, karena saya sudah mengungkapkan segala sesuatunya dengan data. Tadi Anda bertanya apakah yang digantung di atas tiang salib itu adalah Yesus. Pertanyaan itu akan mencambuk diri Anda sendiri. Tapi nggak boleh curhat ya, karena saya nggak ini. Dan apa kuasanya? Karena Anda yang membawa ke pertanyaan selanjutnya, Bangku. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu Paulus. Kuasa Paulus apa? Sehingga dia membuatkan hukum baru dan dengan membatalkan hukum Taurat. Hukum Tauratnya siapa? Hukum Tauratnya agamanya Yesus, si anak Maria yang suci. Ternyata Galatia 1:11 dan 12, abang bisa baca Galatia 1:11 12? Ternyata abangku di Galatia 1:11 dan 12 menegaskan bahwa Injil yang Paulus beritakan bukan berasal dari manusia, melainkan diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Paulus, bukan diajarkan oleh manusia. Sementara antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai anak manusia dan sebagai manusia. Anda mau lari kemana? Silakan. Jadi Tuhan Anda roh, begitu. Ini Galatia berapa tadi? Ya Bang, silakan. Jadi gimana? Masih mau datang besok? Ini saya belum bawa dalil ini loh Bang. Anda lama kali. Anda katanya datang ke room saya mau berdiskusi, giliran saya iyain, kenapa diam? Kaku mulutmu. Karena saya juga selain mempelajari Bible, saya juga mempelajari Al-Quran. An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masi'a Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusubiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakki minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Mereka bilang Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Wa makaru wa makarallahu. Nah, udah jelas Bang di ayat saya membaca Bible, saya membaca Al-Quran. Anda diam saja. Sampai pada akhirnya, nyalah kau daripada aku karena kau sekalian pembuat kejahatan. Hampuskan kau. Lagu aja sebelah. Iya Bang. Ternyata nggak ada ini, nggak ada ilmu. Gimana kalau nggak ada ilmu? Jangan dipikir saya ini botol. Dikiranya apalah ya, kita ini dia salah masuk.
Tahu lah Kiranya dia. kita Diambil Paulus Ecek ya? Silas. muslim-muslim biasa gitu kan, bukan mualaf gitu Jadi kan. gini ya saudara-saudari di bawah, saya tadi sedang ngobrol-ngobrol santai menunggu berbuka puasa. Kami tidak ada komal untuk berdiskusi. Tiba-tiba ada datang masuk dan saya sudah membawakan ayat yang ada katanya sih dalam Bible yang katanya kitab suci itu. Ternyata saya sudah membacakan bahwasannya antikristus itu adalah yang tidak mengakui Yesus sebagai anak manusia, datang sebagai anak manusia dan sebagai anak manusia. Sementara ada itu di Ibrani bahwasanya Yesus hari ini, besok dan seterusnya Yesus adalah anak manusia dan dilahirkan sebagai anak manusia. Yesus dilahirkan sebagai anak manusia. Manusia pasti melahirkan manusia. Enggak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Begitu ya. Anda tahu itu ya saudara-saudaraku. Dan ternyata keciduk Galatia 1:11 dan 12 bahwa aku tidak menerima Injil dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku, tapi Yesus Kristus. Nah, artinya dia tidak bisa menjawab. Kaku mulutnya, kaku. Jangan Ingin dipikir Jai, botol. mungkin tertarik dengan Jai, mungkin mau inilah apa? Dia ingin juga tuh mau belajar. Tapi kalau musyahadat silahkan, boleh sangat kalau musyahadat boleh. Saya bahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan Itu itu satu. ajaran tauhid oleh Nabi Isa. Artinya Isa hanya menyembah kepada Sema Israel Adonai Elohinu Ehad. Baca bang sebelum Anda congor di sini. Dikira aku botol kali ya Bunda. Apa ya? Enggak, dia gak berani gitu kan masuk. Kayaknya tadi tuh mau tes Jai itu. Mungkin mau ngetes aku kali. Enggak, dikiranya ini room muslim biasa gitu Bun, gitu kan. Dikiranya dia gitu kan. Yang padahal mah yang masuk ini mualaf. Ya mu'alaf itu kan ya banyak sih Mualaf ya. kan udah paham minimal kan. Mualaf mu'alaf udah paham Bible gitu kan. Ya aku 27 tahun Bunda, gimana enggak ini? Ini yang suruh Itu buat loh. April. Bu Nardi, maaf ya, bukannya aku nggak mau dan bukannya aku apa ya, karena aku kan di sini kerja tanpa, aku kan belum Itu beli. maksudnya apa mau Ubahnya, ini? Kenapa mau disuruh buka kamera ada apa? Kalau misalnya kalau Lihat aja aku- VT-nya kalau tuh. on cam ada apa? Kenapa? Mau lihat muka? Jadi kawan-kawan Muka aku jelek Kristenku lu. yang dibawa Muka aku nggak ada jelek. jelek. Pril, Cantik tuh, Pril, cantik kita itu, April. aku kasih tahu ke Pril ya, kita itu tidak pernah Pril, kalau kau bilang kau jelek, kita itu tidak pernah, kita kayak pesan, bang saya pesan rotinya ya bang, nggak manis nggak ini, itu udah dari sononya Pril, dibentuknya Pril, kita bukan Jelek inden aku, Pril, badanku dikira kayak kau inden. matahari. Gelap, aku benar sumpah, badanku gelap. Aku. Ada satu lagu buat abang tadi ya bang ya, mungkin abang tadi bisa Makasih. ini ya, bisa apa namanya, Agam. bisa berpikir gitu bang ya, tiba-tiba datang ke room kami dan ternyata abang tidak membawa data dan ya cuma modal itu. Ternyata nggak ada persiapan, langsung Betul. Ada satu lagu buat minta abang. Lagunya enak kali loh bang. Kasih aja. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mantap. Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menduakan dia. Janganlah kau menyekutukannya. Tidak Roma, jangan. Itu rupanya itu Yanju di bawah juga diinjek-injek. Ada yang jadi. Ternyata Yanyu nyimak juga Udah di bawah. dibilang Bang J dia niru. Itu niru terus. rumah. Makanya Masya susah Allah. Makasih kan? Agam. Agus Makasih Sugi. ya kakak Makasih. Agam. Mohon maaf ya kawan-kawan, tadi Jai itu tidak ada berniat untuk diskusi memang. Iya, Tapi kalau betul. ada teman Oten yang memang dia tidak menghujat dan dia mungkin mencari kebenaran, mungkin dengan cara seperti itu beliaunya bisa berpikir, berwawasan dan menggunakan akal berpikirnya selama ini. Oh iya ya.
Oh iya Betul ya, juga ya ternyata kata dia betul itu. juga ya Mudah-mudahan begitu. mendapatkan Karena hidayah kenapa? ya buat Rudi. Ketika saya tanya orang yang di Galatia 3:13 tadi, bahwasannya ada orang yang digantung di atas tiang salib gitu ya. Ternyata orang yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang fasik dan menerima suap. Nah, sementara salah Nah, Yesus apa? yang menerima suap itu siapa? Nah, pada masa itu ketika kita telik sejarah, orang yang menerima suap muridnya Yesus itu sebenarnya ada 3 kan yang Yudas. disalibkan. Nah, Nah, 3. ternyata Yudas Iskariot. Kalian. Nah, Yudas dan Iskariot, juga tapi yang duanya itu bukan loh, bukan ya muridnya bukan. loh. Dan juga ternyata di ayat Al-Quran tadi sudah saya bacakan bahwasannya ternyata di An-Nisa ayat 157 bahwasannya ternyata itu karena dan mereka dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Pahala mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibkan, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan ya kan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang membunuh Isa selalu dalam keraguan-raguan. Saya tidak akan seperti ini kalau iman saya tidak disenggol datang-datang ke room saya seperti itu tadi ya. Itu ya. Dan ternyata ada juga itu saudara-saudaraku yang terkasih yang dijamah. Biasanya kan kayak gitu ya. Saya bukan mau ini ya. Karena seperti itu. Ternyata terciduk juga di Galatia 1:11 dan 12 bahwasannya Paulus tidak menerima Injil dari manusia dan bukan anak manusia yang mengajarinya. Ada juga di Al-Baqarah di ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim. Wa fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sudah jelas bukan? Sudah jelas bukan? Sudah jelas ya. Sementara Isa atau yang mereka sebut Yesus datang ke Bani Israel itu ternyata hanya mengajarkan agama tauhid. Apa itu agama tauhid? Adonai Elohinu Adonai Ehad. Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Jangan ada ilah-ilah lain. Begitu ya. Oke, kok di ini ya di perjanjian baru tiba-tiba jadi 3. Gimana itu, Jen? Nah, begitu. Semoga abang tadi itu yang tiba-tiba datang, maksudnya yang tiba-tiba naik dan berdiskusi dengan santai tercerahkan dan beliaunya sadar bahwasannya. Makanya kalau ada yang kayak gitu, ya karena kan gini loh, komalku ini kan komal mantan Oten ya bunda. Jadi, tapi gini, kalau memang ada satu yang naik, ada Kristen lagi mau naik, jangan dinaikkan satu-satu dulu begitu ya. Karena insya Allah kalau memang saya seperti itu, kenapa kok kayak gini? Karena ujung-ujungnya nanti menghujat dan dia pasti akan bilang kenapa kamu alaf kayak gitu, pasti begitu ujung-ujungnya. Jadi aku harus komal mempertahankan debat, jadi komal diskusi dong. Kapan Kalau cukup 2 pasti rusuh itu. Kalau 2. ya. Mohon maaf ya kawan-kawan yang menyimak di bawah. Jadi solawatan kita dan candar yang kita terganggu jadi sedikit. terganggu sedikit. Nggak apa-apa ya, tapi kan Salamullah nggak apa-apa ya. Kapan ya? Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibi. Nah di sininya aku nggak tahu. Ala Yasin Habibillah. Oh ya Habibi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Begitu. Kenapa aku suka bersolawat? Karena Nabi di akhir zaman nanti hanya Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaatnya untuk umatnya.
ketika setelah dunia ini hancur, gunung meletus, angin puting beliung menyambar, intinya kiamat, kita akan dibangkitkan pada nanti di akhir kehidupan kita. Dan yang pertama dibangkitkan adalah malaikat, yang kedua adalah manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibangkitkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman berkata, ini hari apa Jibril atau siapa kanan kiri itu loh, kayak gitu. Ini aku tahu ini dari ini ya, dari apa namanya, ya Allah barakallah Bang Ancu, makasih, dari ustadku. Nah setelah itu Nabi Muhammad ini seperti baru bangun tidur, saudara-saudara. Barakallah Bang Ancu ya. Berkah-berkah selalu. Dan setelah itu saudara-saudara, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibawa kemana? Ya pastinya ke surga ya. Tapi ternyata Rasulullah ini gelisah. Iya, aku dapat Gelisah sekali. Kenapa? Rasulullah ditanya setelah itu, kenapa kok gelisah Muhammad? Katanya, saya kepikiran umatku. Seperti itu ya. Dan hanya Rasulullah, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Sulaiman, bukan Musa lagi, karena semua ajarannya sudah habis. Apalagi Isa atau yang mereka sebut Yesus. Kenapa? Karena ketika saya datang kepada Isa, ketika saya masih 3 Tuhan saya, maka saya akan seperti ini. Isa menjawab saya. Setiap orang, Matius 23, Matius berapa itu ya? Setiap orang akan memanggil aku Tuhan. Bukan mereka yang aku jadi terdistract, bentar ya Pril ya. Bukan mereka yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti keinginan Bapakku. Enyahlah kau daripadaku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Itu Isa. Tapi sementara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan syafaatnya kepada umatnya. Kenapa? Nanti ketika kita di padang mahsyar di hari pembangkitan, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan bercahaya, ketahuan. Makanya karena kita rajin berwudu. Makanya karena kalau kita berwudu harus sholat, karena nggak ada umat Nabi Muhammad yang buluk, saudara-saudaraku. Semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya bercahaya. Dan kita yang bisa memberikan syafaat bukan Isa, bukan Sulaiman, bukan Daud, bukan Musa, hanya Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya syafaat itu artinya adalah menambal. Contoh sekali lagi ya, sarung, ibaratkan sarung kalau sobek, itu yang menambalnya itu Rasulullah. Itu contoh ya. Ibarat kita mau buka usaha 10 juta, kita punya modal cuma 5 juta, yang 5 juta Rasulullah. Tapi kita harus punya modal. Kalau kita nggak punya modal, ya kita nggak akan diberi syafaat. Apa modalnya? Pertama, membaca Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak caranya, dan terutama adalah memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, seperti itu. Begitu ya. Mohon maaf ya kepanjangan, karena saya nggak tahan kalau saya itu diutik-utik keimanan saya yang dulu. Tiba-tiba datang nyelonong seperti itu. Pengen ku makan. Yaudah, salawatan lagi. Salatu. Insyaallah. Ya, karena gini loh Pril, dikiranya kita itu Generasi nggak Bang Suma belajar ini. gitu loh Pril. Generasinya Bang Suma. Apa Bunda? Generasinya Bang Suma. Penggantinya kelak. Bang Amin, J ya ini. Allah. Amin. Enggak, Bang cuma Amin, enggak amin. kan. Enggak. Terus belajar, terus Jadi belajar. debater, enggak. Enggak, aku enggak mau jadi debater, aku mau jadi ustazah dibilang. Nggak bisa. Bisa lah. Sambil ini kan debater ustaz juga bisa, Pril. Ya Enggak sih aku. kalau apa namanya? Bang ALN, makasih Bang Kewong kita galau. Yo Bang. Next Bang Suma betul. Allahu Akbar. Debater. Allahu Udah itu Akbar. jadi Allahu Akbar. aja. Allahu Akbar. Gini aja banyak yang ngoten-ngoten panas. Masih. Enggak itu. Masih Bangku, masih di Enggak usah jadi di debater. Jadi mohon maaf ya saudara-saudara, saya tidak ada untuk berdebat kecuali keimanan saya itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara doa si J, aku habis nangis. Dapat tempe hampir berapa ya tadi? Masya Allah. Berapa tadi? Masya Allah. 1 juta 700. Berkah selalu. Gara-gara si J, mata aku bengkak nangis. Kasihan. Tuh iya terkalahin Bun. Sipit itu J mata. tadi takbiran.
takbiran. Iya, Tiba-tiba ada tenang. sudah sipit mata segaris deh. Oh, Allah. Oh. Pamalnya rungkat barusan guys. Tuh kan apa aku bilang? Hilang ya Maksudnya barusan apa ya, itu hilang ya. bisa aja. Hilang ya barusan ya. Suaranya. Iya, kenapa itu? Iya nggak tahu tiba-tiba hilang, tapi nggak ada pelanggaran sih. Mohon maaf ya guys, kawan-kawan. 185. Mohon maaf ya kawan-kawan. Gitu ya. Untuk Iya. kawanku Bang Rudi Agak tadi sedikit. dan apa namanya Iyalah, siapa kalau sudah namanya ada tadi rasa- Ada temannya juga tadi itu. ada Mudah-mudahan temannya dapat juga masalah. yang menyimak Bisa yang tiba-tiba dipikirkan. datang ke komal saya dan mempertanyakan tentang debat Kan lintas tadi- agama. Beliau tadi kan datang itu baik-baik. siapa? Kudoakan di Intelijen. bulan Ramadan ini Amin, amin. semoga beliau mendapatkan hidayah dan Iya, tidak betul, salah amin. sembah. Nah, maksudnya tadi dipikirkan itu kata-katanya Jaya itu. Mudah-mudahan beliau Pasti Bunda, pikirkan. nggak mungkin enggak. Soalnya tadi dia langsung diam itu. Diam, bingung dia. Bingung. Oh, benar nih. Iya, benar juga ya. Iya, Masalahnya kan datang-datang. tetapi juga salah, dia salah kamar. Tadinya mungkin dia mau masuk ke komal Islam gitu kan, Muslim gitu kan. Dikiranya kita ini Muslim gitu, Jay. Gitu. Ya memang Muslim, maksudmu kayak mana itu? Maksudnya gini loh, maksudnya dikiranya itu kita ini bukan mualaf gitu, paham gak sih Oh. apa yang aku maksud? Kalau saya bukan emosi sih Bang Haki. Memang apa namanya saya nada bicaranya tuh kayak gini gitu loh.